Chapter 1591. Empat Master Abadi Bumi dari Sekte Surga yang mendalam ingin berurusan dengan Yang Chen di jalan, tetapi mereka diselesaikan oleh Yang Chen sendirian. Dalam pertempuran ini, Yang Chen menggunakan Pure Bottle Medicine Garden, Golden Bell, Great Yin Yang Five Elements Flying Sword, dan tubuh A.B. Ketika Sekte Kimen dihancurkan, tubuh Azu menyerap darah Dewa Bumi. Namun, itu adalah darah dari mayat-mayat, yang nutrisinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan darah para penguasa bumi abadi yang masih hidup. Setelah menyerap cukup banyak darah dari Earth Immortal, Blood Phantom Fin akhirnya hampir mencapai kesuksesan besar dan sekuntum bunga berwarna darah bermekaran. Sejak saat itu, Blood Phantom Fin bukan hanya tanaman anggur iblis penghisap darah, tapi bahkan bisa melahap mayat. Kekuatan Abi meningkat lagi, yang membuat Abi kegirangan. Dia baru saja memurnikan labu klan naga dan dia langsung menemukan hal yang begitu bagus. Namun, berat dari Pure Bottle Medicine Garden memang berguna. Formasi pengikat yang diatur oleh pihak lain di awal memang membatasi tindakan Yang Chen. Untungnya, Pure Bottle menghancurkan orang yang mengendalikan platformasi, sehingga Yang Chen dapat dengan mudah membalikkan keadaan. Yang Chen dari Sekte Surga yang mendalam pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Jika Sekte Surga yang mendalam tertarik, mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Yang Chen dan tidak akan terlambat untuk mencapai kondisi pada saat itu. Dalam rencana Yang Chen, Sekte Surga mendalam di dunia spiritual merupakan bantuan besar, yang dapat membuat Istana Cunyang berkembang pesat. Tentu saja, ini belum waktunya, dia masih harus menunggu orang-orang dari Sekte Surga yang mendalam datang ke pintu. Bahkan jika orang yang datang ke pintu memiliki sikap arogan, Yang Chen tidak keberatan membunuhnya terlebih dahulu. Adapun Yang Chen sendiri, dia dapat mempertimbangkan apakah dia dapat mengunjungi Nenek Tian Qin selama waktu ini. Omong-omong, diperkirakan tidak ada seorang pun di dunia spiritual yang tahu lebih banyak tentang Nenek Tian Qin selain Yang Chen. Dia adalah putri seorang tokoh besar di pengadilan surgawi di dunia abadi. Demi melindunginya, dia sengaja menampakkan dirinya menjadi wanita tua yang jelek, sehingga dia mendapat gelar nenek. Secara kebetulan, Yang Chen tahu cara mengembalikan penampilannya. Namun, Nenek Tian Qin bukanlah orang yang mudah untuk didekati. Alasan mengapa dia dipanggil Tian Qin adalah karena ayahnya di dunia abadi telah menyiapkan harta sihir tingkat transenden, Tian Feng Qin, untuknya sejak lama. Kekuatannya tak tertandingi, dan teknik suaranya hebat dalam membunuh orang. Meskipun Yang Chen memiliki lonceng emas untuk melindunginya, itu tidak berguna di depan gelombang suara pembunuhan yang tidak terlihat dan tidak berwarna ini. Banyak orang yang mendambakan sitar Phoenix surgawi, tetapi tidak ada yang berhasil. Reputasi Nenek Tian Qin sebagai orang yang tidak berperasaan bukanlah karena ia telah menolak banyak orang, tetapi karena ia telah membunuh banyak orang. Umumnya, orang yang tidak percaya diri tidak akan mudah mendekati wanita tua yang tidak ramah ini. Yang Chen memahami situasi Celestial Cedar saat ini. Dia awalnya seorang wanita cantik yang akan mempermalukan bunga dan menghalangi bulan, tapi sekarang dia telah berubah menjadi wanita tua yang jelek, siapapun akan merasa tertekan. Berada dalam kondisi pikiran seperti ini untuk waktu yang lama dan harus menanggung tatapan dan kritik orang, Celestial Cedar sudah memiliki banyak pengendalian diri. Berbicara tentang keturunan tokoh besar di pengadilan surgawi, selain kecapi surgawi, pasti ada satu lagi di alam spiritual. Dia juga merupakan putra sah dari seorang tokoh besar di pengadilan surgawi. Sebelum kekacauan di pengadilan surgawi, dia dikirim secara paksa ke alam spiritual dengan harga yang mahal, untuk menghindari kudeta. Jika dia gagal saat itu, dia akan meninggalkan keturunan dari sosok hebat itu. Sayangnya, satu-satunya konsekuensi dari dikirim secara paksa ke alam bawah adalah membayar harga yang mahal. Namun, kesadarannya belum sepenuhnya turun. Dia hanya bisa menjadi idiot di alam roh, bergaul dengan penduduk asli dan menjalani kehidupan yang kacau. Dia tidak memiliki konsep kultivasi sama sekali. Ini juga sesuatu dari ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya. Setelah bersentuhan dengan berbagai berita di alam spiritual, hal itu perlahan-lahan digali dari kedalaman ingatannya. Yang Chen ingat dengan sangat jelas bahwa sampai saat dia meninggal, putra dari tokoh besar itu tidak dapat naik. Entah dia meninggal di alam spiritual, atau dia tidak pernah bisa naik. Sekarang Yang Chen mengingat kenangan ini, tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Tentu saja, dia harus menemukan tuan muda bodoh itu. Jika memungkinkan, Yang Chen bahkan bisa membimbingnya untuk berkultivasi dan kemudian naik ke alam abadi. Selama dia bisa kembali ke alam abadi, kewarasannya akan pulih dan dia akan menjadi orang normal. Pada saat itu, bukankah itu akan sangat menguntungkan Yang Chen dan Istana Cunyang? Dalam waktu singkat, Yang Chen memutuskan banyak hal. Setelah membersihkan medan perang, Yang Chen terus pergi ke pasar. Karena dia sudah datang ke sini, tidak perlu lebih dari 3 hingga 5 hari baginya untuk melihat apa yang ada di pelelangan di pasar. Tujuannya tidak jauh. Dengan kecepatan Yang Chen, dia tiba di tempat itu dalam waktu kurang dari 2 jam. Ini adalah kota pembudidaya yang besar. Kota ini bukan milik sekte besar manapun, melainkan pasar perdagangan spontan. Kota ini bahkan menyediakan tempat bagi beberapa pembudidaya nakal untuk tinggal. Itu bukan aliansi pembudidaya nakal, tetapi juga merupakan kota yang cukup besar. Kota ini tidak kalah dengan sekte besar manapun, namun dikelola bersama oleh beberapa bisnis besar. Bisnis-bisnis ini besar dan makmur. Mereka memiliki latar belakang yang dalam dan kekuatan yang kuat. Mereka tidak takut siapapun membuat masalah ketika mereka bergabung. Selama mereka memasuki kota, tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada di luar, mereka tidak bisa bertarung. Itu mirip dengan titik kumpul di benua iblis saat itu. Ada banyak pengusaha yang berperilaku baik di kota ini, baik itu bisnis besar maupun bisnis kecil. Bahkan para penggarap di setiap proses memiliki tempat khusus untuk mendirikan warung kecil. Tujuan Yang Chen adalah pelelangan, jadi setelah menanyakan jalannya, dia langsung pergi ke rumah lelang.
Masih ada 2 hari sebelum pelelangan, dan Yang Chen harus mendapatkan kualifikasi untuk masuk. Rumah lelang tersebut dijalankan oleh sebuah perusahaan besar, Jufu Lou, dan namanya adalah Rumah Lelang Jufu. Lelang ini merupakan yang terbesar dalam setengah tahun terakhir. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam lelang, Anda harus memiliki cukup kekayaan atau barang lelang yang berharga. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa masuk ke pintu. Batu-batu roh di dunia spiritual berbeda dengan batu-batu roh di dunia fana. Batu-batu roh yang terbentuk di bawah tekanan spiritual 100 kali lipat mengandung lebih banyak kekuatan spiritual daripada batu-batu roh di dunia fana. Batu roh yang awalnya dimiliki Yang Chen di dunia fana telah ditinggalkan di Istana Chunyang di dunia fana, tetapi dia tidak memiliki banyak batu roh di tubuhnya. Masih ada sisa stok di tas Qiankun milik 4 orang yang baru saja terbunuh belum lama ini, namun tidak dapat memenuhi persyaratan pelelangan. 4 hantu malang. Yang Chen bergumam dalam hatinya dan berbalik ke arah lain. Disitulah tempat pelelangan dipercayakan. Setiap rumah lelang memiliki tempat serupa untuk menerima tamu. Tuan, silakan masuk. Para asisten rumah lelang adalah sekelompok penduduk asli yang pintar. Mereka memiliki kultivasi tahap Yuanying, dan penglihatan serta sikap mereka sangat baik. Melihat Yang Chen datang, salah satu asisten membantu Yang Chen mengangkat tirai dan mengundangnya masuk. Setelah menyajikan teh, dia membungkuk dan bertanya, barang apa yang akan Anda jual? Chapter 1592. Standar pelelangan ini sangat tinggi, dan nilai barang lelangnya tidak rendah, jadi jika seseorang tidak memiliki kekayaan yang besar, ia benar-benar tidak dapat memasuki pintu rumah lelang tersebut. Secara umum, mereka yang berpartisipasi dalam lelang tingkat ini setidaknya berada di level Earth Immortal. Junior manusia abadi biasa masih dalam proses mengumpulkan kekayaan dan tidak memenuhi syarat untuk ikut serta sama sekali. Tentu saja, beberapa orang dengan latar belakang lebih unggul merupakan pengecualian. Namun, orang-orang tersebut juga akan keluar bersama sekelompok orang, sehingga tidak sendirian. Belum lagi, ada orang yang harus mempertimbangkan keselamatan membiarkan manusia abadi junior keluar sendirian. Hanya sedikit kultivator manusia abadi seperti Yang Chen yang datang sendiri. Untungnya, staf Blessing Gathering House sudah terlatih dengan baik. Tidak ada yang akan memandang orang dengan tatapan menghina seperti itu, dan mereka sangat perhatian. Yang Chen memiliki banyak hal yang dapat ditukar dengan kualifikasi untuk memasuki rumah lelang. Belum lagi harta karun seperti pil perpanjangan dan giok ilahi bertengger, diperkirakan ramuan berumur beberapa 10.000 tahun dari lantai 2 taman obat botol murni akan memenuhi persyaratan. Saat pacaran, Yang Chen tidak ingin terlalu menonjolkan diri, asalkan semuanya sudah selesai. Saya beruntung mendapatkan 2 buah ginseng berusia 10.000 tahun dan saya ingin mempercayakan perawatannya kepada Anda. Yang Chen mengeluarkan 2 ginseng berusia 10.000 tahun dari kebun obat dan meletakkannya di atas meja di ruang penerima tamu. Dikatakan berusia 10.000 tahun, tetapi kenyataannya, setelah Yang Chen membawanya selama bertahun-tahun, dan setelah integrasi labu naga di taman obat botol murni, kedua ginseng ini, yang terburuk di urutan kedua, lantai taman obat, juga berusia 15 atau 16.000 tahun. Setelah dikeluarkan, kepala, badan, tangan, dan kaki sudah lengkap, kumis ginsengnya juga lengkap. Itu benar-benar produk segar bermutu tinggi. Saya akan bertanya kepada penilai. Untuk hal semacam ini, staf tidak berani mengambil keputusan sendiri, dan buru-buru bertanya kepada penilai. Setiap rumah lelang memiliki penilai yang selalu harus memastikan bahwa barang yang diterima rumah lelangnya tidak palsu. Setelah beberapa saat, seorang kultivator manusia abadi yang mengenakan kostum penjaga toko memasuki ruang tamu. Seperti para staf, dia juga memiliki senyuman di wajahnya dan tampaknya memiliki sikap yang baik. Ketika tiba saatnya penilai, ia menjadi seorang kultivator sejati, dan beberapa harta ajaib harus dinilai oleh kultivator. Barang bagus. Setelah melihat 2 ginseng utuh itu, si penilai menganggukkan kepalanya dengan mantap. Ginseng-ginseng itu utuh dan kualitasnya sangat baik. Usianya sedikitnya 15.000 tahun. Bagus sekali. Saat dia berbicara, pandangannya beralih dari ginseng ke Yang Chen. Setelah melihat botol yang dimurnikan di tangan Yang Chen, matanya tiba-tiba berbinar. Saya ingin tahu apakah 2 ginseng ini cukup bagi saya untuk berpartisipasi dalam pelelangan dalam 3 hari. Tujuan Yang Chen sangat jelas. Dia hanya ingin mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti lelang. Tidak masalah apakah dia berada di kotak VIP atau tidak, selama dia mencapai tujuannya. Jadi kamu ingin berpartisipasi dalam pelelangan dalam 3 hari. Penilai segera memahami maksud Yang Chen. Dia menoleh kembali ke ginseng dan menatapnya beberapa kali lagi. Mempertahankan senyum profesionalnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, toko sederhana ini telah mempersiapkan pelelangan ini selama setengah tahun. Kedua ginseng ini tidak dapat dilelang dalam 3 hari. Kami hanya dapat melelangnya hari ini atau dalam lelang biasa 3 hari kemudian. Tamu yang terhormat, apa pendapat Anda? Sepertinya ini adalah masalah besar. Bahkan 2 ginseng lengkap berumur 15.000 tahun tidak memenuhi syarat untuk dilelang. Yang Chen tidak bisa tidak tertarik. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Siapa tahu, dia mungkin bisa menemukan sesuatu yang bagus di pelelangan. Lalu, menurutmu barang apa yang bisa dilelang? Jawaban penilai sangat jelas. Yang Chen juga bertanya dengan lugas. Bagaimanapun, penilai memahami permintaannya dan hanya ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Tamu yang terhormat, mohon maafkan saya. Lelang ini setidaknya harus berupa harta karun ajaib kelas 3 atau pil revolusi kelima. Penilai tidak bertele-tele dan langsung menjawab. Melihat Yang Chen masih ragu-ragu, penilai tidak bisa tidak mengingatkannya, misalnya, barang di tangan Anda cukup bagus. Alasan mengapa Yang Chen ragu-ragu adalah karena itemnya terlalu banyak dan dia tidak tahu harus memilih yang mana. Namun, penilai salah memahaminya dan tidak bisa menahan tawa, kamu memiliki penglihatan yang bagus.
Tentu saja, kebun herbal dengan botol murni adalah barang yang bagus. Kebun itu memiliki 2 roh artefak yang telah melewati masa kesusahan mereka dan telah menyatu dengan labu ras naga. Kebun itu dapat menampung segala jenis cairan dan karakteristik apapun akan membuat orang memperebutkannya. Penilai itu tampaknya hanya berada di tahap puncak alam abadi manusia, tetapi penglihatannya kelas 1. Dari penampilannya saja, dia bisa tahu bahwa kebun herbal itu luar biasa. Sayangnya, ini barang kesayanganku dan aku tidak bisa mengeluarkannya. Botol giok lain muncul di tangan Yang Chen. Dia meletakkannya dengan lembut di atas meja dan mendorongnya ke arah penilai sambil bertanya, "Kalau begitu, penilai, bisakah Anda melihat botol pil ini?" Pil revolusi kelima. Si penilai dengan enggan mengalihkan pandangannya dari botol di tangan Yang Chen. Ia mengambil botol giok itu dan membuka tutupnya. Seketika, ia melihat 3 pil di dalamnya. 5 pola naga yang terlihat jelas di setiap pil mengingatkannya bahwa ini semua adalah pil revolusi kelima. Ketika dia melihat lebih dekat, penilai tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan berseru, "Revolusi kelima mempertanyakan pil jantung batin." Penilai itu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Pil hati yang bertanya-tanya pada awalnya adalah pil obat dari dunia spiritual. Pil itu disempurnakan oleh Yang Chen di dunia fana terlebih dahulu. Jangan melihat banyaknya alkemis kelas 6 dan 7 di dunia spiritual, tetapi hanya ada segelintir orang yang dapat memurnikan pil revolusi ke-6 atau ke-7. Kecuali bagi mereka yang benar-benar ingin mencapai puncak alkimia, mereka akan melakukan pemurnian yang lebih sulit. Dalam keadaan normal, mereka akan memilih untuk memurnikan dengan 3 atau 4 putaran. Hal ini terutama berlaku untuk pil hati yang bertanya. Bagi pemula manusia abadi biasa, cukup menggunakan 1 atau 2 putaran pil hati yang bertanya. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat Earth Immortal seseorang akan menggunakan 3 putaran Questioning Inner Heart Pill. Bagi Heaven Immortal yang lebih tinggi, yang terbaik hanya 4 putaran Questioning Inner Heart Pill. Hanya Master Alkimia sejati yang akan menyiapkan 5 putaran Questioning Inner Heart Pill untuk diri mereka sendiri dan teman-teman dekat mereka. Awalnya, tingkat kesulitan dalam memurnikan pil hati yang bertanya itu tinggi. Tidak semua alkemis tingkat 6 dapat berhasil melakukan pemurnian 5 putaran. Sama seperti ketika Yang Chen berada di dunia fana, selama pil obat apapun dapat disempurnakan dengan 5 putaran, dia akan menjadi Master Alkemis kelas 5. Banyak alkemis kelas 6 yang dapat menyempurnakan pil bergizi Qi dan pil Pei Yuan yang paling sederhana. Mereka yang dapat menyempurnakan 5 putaran mempertanyakan pil hati batin, bahkan di dunia spiritual, dapat dihitung dengan 1 tangan. Ini belum termasuk, dari 5 putaran pil tanya jawab hati yang dikeluarkan Yang Chen, semua pola pilnya adalah pola naga bening, yang jelas lebih baik daripada jenis pola pil biasa tanpa apapun. Bagaimanapun, itu adalah pil obat yang dimurnikan dari tungku roh yang dalam. Dengan tambahan pemurnian roh naga, dikatakan bahwa itu adalah pil hati batin 5 revolusi, tetapi efek obat yang sebenarnya sudah sebanding dengan pil 6 revolusi. Penilai adalah orang yang benar-benar menguasai barang, kalau tidak dia tidak akan menjadi penilai gedung pertemuan pemberkatan. Meskipun dia terbiasa melihat hal-hal baik, dia terkejut dengan 5 putaran mempertanyakan pil hati batin ini. Chapter 1593. Jika para wanita di sekitar Yang Chen tahu bahwa ketika mereka berada di dunia fana, pil hati batin yang mempertanyakan kelas 5 yang dapat dimakan seperti kacang jeli setiap kali mereka mundur sangat berharga bahkan di dunia spiritual, mereka tidak tahu apakah mereka juga akan kehilangan ketenangan mereka. Namun, para wanita tidak akan terlalu shock. Betapapun berharganya barang itu juga diberikan oleh suaminya. Tentu saja memakan apa yang diberikan suami mereka, dan tidak ada yang perlu diributkan. Lagi pula, dengan Yang Chen, hal-hal baik yang mereka lihat bukan hanya sekedar pil batin yang penuh pertanyaan. Tentu saja, hanya wanita di sekitar Yang Chen dan beberapa orang di Istana Cunyang yang pernah melihat pil hati nurani tingkat 5. Orang lain, termasuk 4 sekte utama, Yang Chen paling banyak menyediakan pil hati nurani tingkat 2. Penjaga toko, saya tidak tahu apakah pil obat ini cukup. Yang Chen tampaknya sudah menduga reaksi pihak lain. Ketika pemilik toko berdiri dan masih terus menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi pil obat, Yang Chen bertanya perlahan. Cukup, cukup. Kata-kata penjaga toko itu sekarang agak berulang-ulang. Faktanya, dia benar-benar yakin bahwa ini adalah pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 5. Terlepas dari warna dan bau pil obat, dia dapat menilai bahwa itu adalah pil jantung yang mempertanyakan. Alasan mengapa dia masih menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah hanyalah reaksi bawah sadar terhadap hal-hal baik. Di mata Tuan yang masih tidak percaya sampai sekarang, Yang Chen mendapat undangan untuk memasuki rumah lelang 3 hari kemudian dan bukti bahwa rumah lelang telah menerima 3 pil jantung batin kelas 5 yang mempertanyakan dan berjalan keluar dari rumah lelang, rumah pelelangan. Masih ada 3 hari sebelum pelelangan. Yang Chen dapat melihat baik-baik tempat ini untuk melihat apakah dia dapat membeli beberapa barang yang dia butuhkan, seperti benih api, seperti obat roh khusus dari dunia spiritual dan sebagainya. Sejak tiba di Sekte Awan Biru, Yang Chen tidak lupa mengumpulkan benih api. Benih api tingkat tinggi jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari, tetapi benih api tingkat rendah relatif umum. Benih api kelas 1 dan 2 dari dunia spiritual, Yang Chen telah mengumpulkannya di tangannya. Dia akan menyerapnya dengan tungku roh yang dalam terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan untuk mengintegrasikannya ke dalam api pembakar surga Yin Yang. Benih api dari dunia fana tidak lagi dapat diperoleh di alam roh, dan hal yang sama juga terjadi di dunia abadi. Di dunia fana, para pembudidaya api tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan banyak benih api, namun di dunia abadi, tidak ada benih api tingkat rendah yang tampak mudah, itulah sebabnya api pembakar surga Yin yang hanyalah api legendaris. Sementara Yang Chen berjalan-jalan santai di sekitar pasar untuk menghabiskan waktu, rumah lelang sedang gempar. Apa? 5 revolusi mempertanyakan pil jantung batin.
Apalagi dia belum pernah melihat dan vein berbentuk naga sebelumnya. Hanya untuk hak berpartisipasi dalam pelelangan. Mendengar laporan dari penilai, tuan rumah yang bertanggung jawab atas pelelangan pun melompat. Bagaimana mungkin? Kalau dia seorang alkemis yang bisa mengeluarkan pil 5 revolusi yang mempertanyakan hati nuraninya, pasti akan punya cukup batu roh untuk ikut serta dalam pelelangan, kan? Di alam spiritual, tidak ada kekurangan alkemis di antara orang-orang terkaya. Kalau bukan seorang alkemis, karena ia bisa membeli pil 5 putaran mempertanyakan batin, mungkinkah ia masih kekurangan batu roh? Jadi ketika dia mendengar bahwa 5 revolusi yang mempertanyakan pil jantung hanya sebagai imbalan atas kualifikasi untuk berpartisipasi, reaksi pertama pemiliknya adalah bahwa hal itu tidak mungkin. Mata lelaki tua ini tidak salah, pemilik, lihatlah dulu. Mengetahui bahwa pemiliknya akan mendapat reaksi seperti ini, nyatanya, penilai sendiri sedikit tidak percaya. Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan botol giok berisi pil obat. Dia tersenyum pahit. Sebenarnya, orang tua ini pada awalnya tidak dapat mempercayainya, tetapi hal ini memang benar. Pemiliknya mengambil botol giok itu dan tidak sabar untuk membukanya. Ia menuangkannya dan menaruhnya di telapak tangannya, lalu mengamatinya dengan saksama. Untuk bisa menjalankan industri sebesar itu, meski pemiliknya tidak seprofesional penilai, namun visinya lumayan. Setelah pengamatan yang begitu dekat, dia akhirnya memastikan bahwa apa yang ada di dalam botol giok di depannya benar-benar pil hati nurani kelas 5 yang penuh pertanyaan gila. Itu benar. Pemilik dan penilai saling memandang dan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat itu. Beberapa saat kemudian, pemiliknya bertanya, siapa yang membawanya ke pelelangan? Seorang junior abadi manusia kelas 3. Mata penilai tajam, dia bahkan bisa dengan jelas melihat basis budidaya Yang Chen. Pikiran pemiliknya berubah dan mulai mempertimbangkan tuan muda mana dari keluarga besar yang akan cocok dengan basis kultivasi ini, tetapi bagaimana dia bisa memikirkan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Pemilik, orang tua ini punya penemuan lain. Melihat pemiliknya mulai merenung, penilai pun mengetahui bahwa pemiliknya punya kebiasaan merenung. Setelah menunggu beberapa saat, dia menyela dan berkata, pemuda itu mungkin memiliki botol peremajaan yang dicari pemiliknya. Sua, mata pemiliknya dengan cepat menyapu dari kejauhan ke wajah penilai. Dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan, pemiliknya dengan cepat bertanya, apakah Anda yakin? Saya tidak sepenuhnya yakin. Penilai itu ragu sejenak, tetapi akhirnya, dia tidak berani memberikan jawaban yang pasti. Tetapi pemuda itu telah bermain dengan botol giok di tangannya. Mata lelaki tua ini telah melihat banyak senjata ajaib, tetapi tidak banyak senjata ajaib yang dapat memancarkan vitalitas seperti itu dalam situasi yang terkendali. Implikasinya adalah penilai yakin 80% bahwa botol giok di tangan Yang Chen adalah botol peremajaan yang selama ini dicari pemiliknya. Sebagai penilai Blessing Gathering Pavilion, dia seharusnya memiliki wawasan seperti ini. Jika Yang Chen ada di sampingnya, dia pasti akan tertawa. Botol murni adalah kebun obat yang menghasilkan semua jenis bahan obat langka. Selain itu, dia telah menggunakan seni rahasia penggalangan harta karun langit dan bumi untuk menyempurnakannya selama ribuan tahun, dan juga terintegrasi dengan labu klan naga. Dia bahkan mempercantik tubuh Azu dan Abi. Belum lagi yang lainnya, hanya buah persik abadi yang diserap Su, vitalitas di dalamnya sudah cukup untuk membuat orang gila. Jika dia menilai bahwa botol murni adalah botol peremajaan berdasarkan ini saja, Yang Chen pasti akan menggelengkan kepalanya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dengan perubahan dramatis seperti itu pada kebun obat botol murni, mungkin benar-benar dapat menghidupkan kembali beberapa pohon yang mati. Lalu apakah dia punya rencana untuk pindah? Napas pemiliknya mulai bertambah cepat saat dia buru-buru bertanya. Tidak, penilai menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang bertanya secara tidak langsung, tapi dia bilang itu barang kesayangannya dan dia tidak akan bergerak. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu pertanyaan dari pemiliknya, dia pun dengan cermat dan jelas menceritakan pertemuannya dengan Yang Chen. Lalu mungkinkah dia datang untuk kita? Pemiliknya mengerutkan kening dan mulai ragu. Mungkinkah dia mendengar bahwa kita ingin membeli botol peremajaan, jadi dia sengaja memainkannya di hadapanmu? Senjata ajaib seperti itu, kalau itu kamu, apakah kamu akan memainkannya begitu saja? Jika itu aku pasti tidak akan melakukannya. Penilai juga ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Pemiliknya juga membuat keputusan. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan di pelelangan. Chapter 1594. Yang Chen, yang sedang berjalan-jalan, tidak menyangka bahwa sebotol pil 5 revolusi mempertanyakan hati batin yang dia keluarkan telah menyebabkan gelombang di dalam rumah lelang, dan pihak lain bahkan mulai memiliki ide tentang botol di tangannya. Ngomong-ngomong soal itu, Yang Chen benar-benar mengatakannya dengan santai saat itu. Setelah bertahun-tahun, Yang Chen sudah lama lupa apa yang pantas untuk diambil. Pihak lain mengingatkan Yang Chen bahwa pil 5 revolusi mempertanyakan jantung batin baik-baik saja, jadi Yang Chen hanya mengeluarkan sebotol pil 5 revolusi mempertanyakan jantung batin. Ada banyak orang di dunia spiritual yang bisa menyempurnakan pil 5 revolusi mempertanyakan hati batin, jadi ini seharusnya bukan hal yang mempesona. Itu tidak akan begitu berharga, mungkin bisa ditukar dengan banyak batu roh, tetapi itu tidak akan menjadi harta yang akan diperebutkan orang. Ada pula pil obat 5 revolusi yang lain, dan ada banyak pil giok jamur lingsi, namun bukankah itu sesuatu yang tidak langka di dunia fana? Yang Chen ingin memenuhi syarat untuk pelelangan ini, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Kalau tidak, pil pemanjang hidup apapun akan memungkinkan dia menikmati perawatan VIP. Mengenai botol itu, Yang Chen bahkan lebih dirugikan. Sejak menemukan bahwa botol itu dapat menampung seluruh lautan, Yang Chen telah menggunakan botol itu sebagai barbel untuk mengasah teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning miliknya. Bagaimana mungkin itu hanya untuk pamer kepada pihak lain?
Kesalahpahaman ini mungkin tidak akan bisa dihilangkan dalam waktu lama. Yang Chen bahkan tidak tahu kalau dia telah menyebabkan kesalahpahaman orang lain. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berkeliling, dan jika dia melihat sesuatu yang dia sukai, dia akan naik dan menawar. Mencuri setengah hari waktu luang juga merupakan kenikmatan yang langka. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu tanpa disadari, dan pelelangan yang telah disiapkan Blessing Gathering House selama setengah tahun akhirnya dimulai. Pagi-pagi sekali, orang-orang yang datang dari berbagai penjuru untuk mengikuti pelelangan mulai berdatangan satu persatu. Yang Chen tidak terburu-buru. Ia berjalan perlahan menuju pintu masuk tempat pelelangan. Saat itu belum terlalu pagi, juga belum terlambat. Saat dia masuk, sudah ada ratusan orang, dan masih ada orang yang datang silih berganti. Itu layak untuk menjadi sebuah perusahaan tua. Bahkan di aula lelang, keramah tamahan para tamu sangat penuh perhatian. Setiap orang memiliki meja di samping mereka, yang penuh dengan teh dan anggur, dan para tamu bebas mengambil sendiri. Meski mejanya tidak besar, namun kayunya terbuat dari kayu cendana merah berumur ribuan tahun. Benar-benar mewah. Ini hanya di aula. Dikatakan bahwa ruangan pribadi bahkan lebih menarik perhatian. Namun, mereka yang bisa memasuki ruang privat semuanya adalah VIP. Jika mereka tidak menghabiskan banyak uang, maka mereka adalah tokoh yang tinggi dan berkuasa. Mereka tidak suka berdesakan di aula bersama para kultivator biasa. Orang-orang ini diterima oleh orang-orang istimewa, dan tidak ada yang tahu identitas mereka ketika mereka masuk atau keluar ruangan. Sekarang dia tahu bahwa sitar yang dia cari ada di tangan Sekte Surga Misterius dan akan diberikan kepada Nenek Tian Qin, yang Chen tidak sengaja mencarinya. Dia hanya datang ke pelelangan kalau-kalau dia melewatkannya. Dia benar-benar tidak berencana membeli apapun. Mungkin Yang Chen hanya akan bergerak jika benih api tingkat lanjut muncul. Jika orang tahu bahwa Yang Chen baru saja mengeluarkan 3 pil 5 revolusi mempertanyakan hati batin hanya untuk beberapa pandangan, itu pasti akan membuat orang memarahinya karena menjadi sampah. Bagaimana mungkin pil obat yang sangat bermanfaat bagi pengembangan seorang dewa surgawi bisa terbuang sia-sia seperti ini? Segera, pelelangan dimulai. Pada awalnya ada beberapa item pemanasan seperti biasa. Standar lelang ini sangat tinggi. Bahkan barang-barang pemanasan dapat dianggap sebagai harta karun terakhir dalam lelang biasa. Yang mengejutkan Yang Chen, ternyata ada pil 5 revolusi pertanyaan hati batin yang digunakan sebagai barang pemanasan dan merupakan yang ketiga muncul. 5 revolusi mempertanyakan pil jantung batin, begitu juru lelang mengumumkan namanya, hal itu menimbulkan keributan di bawah. Itu adalah pil 5 revolusi untuk menanyai hati batin. Pil obat mungkin dapat membantu seorang ahli bumi abadi atau bahkan seorang ahli surgawi abadi untuk menembus hambatan mereka. Bagaimana mungkin hal yang menentang surga seperti itu muncul? 100 jin batu roh kelas menengah. Seseorang segera menyebutkan harganya, 100 jin batu roh kelas menengah di dunia spiritual sudah setara dengan 100 jin batu roh kelas atas di dunia fana. Nilainya telah meningkat 10.000 kali lipat. 120 jin, 125 jin, 140 jin, hampir tidak ada jeda antar rangkaian penawaran. Setelah beberapa saat, harga awal dari pil jantung batin 5 revolusi yang mempertanyakan, yang hanya 50 jin batu roh kelas menengah, telah dinaikkan menjadi 200 jin batu roh kelas menengah, dan harganya masih terus meningkat. Kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan setidaknya adalah 200 jin batu roh kelas menengah, atau 2 jin batu roh kelas atas. Pil obat ini sendiri kini telah melampaui nilai ini. Rumah lelang itu benar-benar pandai berbisnis. Pertama, mereka mengeluarkan pil 5 revolusi untuk menghangatkan kerumunan. Ketika lelang resmi tiba, mereka mengeluarkan 2 pil 5 revolusi sekaligus. Dengan pertanda di depan, harganya pasti tidak akan rendah. Selain itu, bahkan pil 5 revolusi untuk menanyai hati batin hanya bisa menjadi barang pemanasan. Tampaknya sia-sia untuk menghangatkan kerumunan, tetapi tanpa terasa telah menaikkan level seluruh lelang, dan harga keseluruhan telah naik. Itu adalah bisnis yang sangat bagus. Pada akhirnya, pil jantung batin 5 revolusi yang mempertanyakan ini dibeli oleh seorang tamu terhormat di dalam kotak dengan harga 3,5 jin batu roh kelas atas. Baru pada saat itulah pertarungan untuk pil mempertanyakan hati batin ini berakhir. Ini bukanlah akhir. Setelah memenangkan pil hati yang bertanya-tanya, mungkin hatinya terlalu gembira, atau mungkin dia tahu bahwa dengan pil hati yang bertanya-tanya, dia pasti akan dapat memahami sesuatu. Tamu yang membeli pil hati yang bertanya-tanya itu benar-benar berhasil di tempat. Tidak diketahui berapa lama kemacetan ini terjadi pada tamu terhormat di puncak alam abadi bumi ini. Bagaimanapun, setelah juru lelang menjatuhkan palu dan mengumumkan bahwa pil mempertanyakan hati batin adalah milik tamu terhormat ini, kepercayaan yang telah lama hilang muncul dalam dirinya. Momen pencerahan ini membuat dia segera menerobos kemacetannya sendiri. Awan kesusahan di langit mulai mengembun dengan segera. Hal seperti ini belum pernah terjadi di rumah lelang. Para tamu di sekitarnya juga panik. Jika mereka terlibat dalam lingkup kesengsaraan, itu akan menjadi bencana yang tidak terduga. Tidak ada seorang pun yang menginginkan bencana seperti itu terjadi. Untungnya, tamu terhormat itu juga memahami bahwa terobosannya bukanlah tempat yang baik. Setelah meminta maaf, dia bahkan tidak meminum pil mempertanyakan hati batin, dia segera pergi dan bergegas menuju kesengsaraan yang jauh. Saat ini, pelelangan tidak dapat dilanjutkan. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah tamu terhormat di puncak alam abadi bumi ini akan berhasil melewati kesengsaraan. Kesengsaraan abadi bumi bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dengan mudah oleh semua orang. Dengan kesempatan seperti itu, rumah lelang itu sendiri tidak akan melepaskan kesempatan yang baik untuk publisitas. Di bawah harapan semua orang, tamu di puncak alam abadi bumi telah melewati 99 kesengsaraan abadi bumi dalam satu napas dan berhasil memasuki alam abadi peri. Semuanya terjadi di bawah pengawasan semua orang di rumah lelang, dan tidak ada cara untuk memalsukannya.
Setelah keberhasilan kesengsaraan, Master Peri Abadi yang baru dipromosikan tidak lupa bahwa dia masih memiliki pil hati batin yang mempertanyakan di tangan paviliun pengumpulan berkah. Dia bergegas kembali ke kotak rumah lelang dan terus berpartisipasi dalam pelelangan. Walaupun tertunda hampir setengah hari, tidak seorang pun berpendapat mengenai hal ini. Upacara kesengsaraan abadi bumi yang langka jelas merupakan kejutan yang tidak terduga bagi orang-orang yang hadir. Chapter 1595. Bahkan Yang Chen tidak menyangka bahwa pil 5 revolusi pertanyaan batin hati dapat memberikan manfaat sebesar itu kepada seorang master di puncak alam bumi abadi. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa master di puncak alam Earth Immortal telah mengumpulkan cukup banyak, dan dia hanya selangkah lagi. Pil 5 Revolutions Questioning Inner Heart memberinya banyak kepercayaan diri, dan dia berhasil melewati kesengsaraan dalam satu gerakan. Semua orang mengerti alasannya, tapi ketika mereka benar-benar menghadapi hal semacam ini, hanya sedikit orang yang bisa tetap tenang. Harga psikologis dari pil jantung batin 5 revolusi yang mempertanyakan tanda naga di hati orang-orang dengan cepat dinaikkan ke tingkat yang mencengangkan. Gedung pertemuan berkah memanfaatkan kesempatan itu dan segera mengumumkan bahwa ada 2 pil 5 revolusi tanda naga yang mempertanyakan hati batin yang dilelang selama proses lelang resmi. Berita ini segera menimbulkan kehebohan lainnya. Sebenarnya ada 2 pil obat semacam itu. Itu hanya kejutan yang tak terduga. Sesaat, banyak sekali orang mulai menghitung dalam hati mereka berapa harga yang harus mereka bayar jika ingin mendapatkan salah satu pil itu. Bahkan lebih banyak orang mulai merenungkan orang macam apa yang akan membawa harta karun yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan untuk dilelang, dan bagaimana mereka dapat menemukan pemilik pil itu. Setidaknya setengah dari orang-orang tersebut mengurungkan niat awal mereka dan beralih menawar pil pertanyaan hati batin 5 revolusi. Entah benda itu digunakan untuk diri sendiri atau digunakan sebagai hadiah untuk orang lain, itu sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Sebaliknya, 1 atau 2 senjata ajaib atau lainnya yang awalnya ditentukan tampak tidak berarti. Yang Chen juga tercengang saat melihat orang-orang menjadi gila, dan membuat pembagian baru tentang nilai pil 5 revolusi pertanyaan hati batin di dalam hatinya. Jika pada awalnya hal ini merupakan hal yang lumrah di dunia spiritual, kini telah berkembang menjadi suatu hal baik yang bisa mendatangkan banyak keuntungan layaknya di dunia fana. Di belakang rumah lelang, pemilik gedung pengumpulan berkah tercengang seolah-olah dia melihat hantu. Duduk di sebelahnya adalah penilai yang mengidentifikasi 5 revolusi mempertanyakan pil jantung batin, dan dia juga memiliki ekspresi yang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa pil 5 revolusi yang mempertanyakan hati batin yang digunakan untuk pemanasan dan merangsang lelang untuk meningkatkan mutu dapat mengalami hal yang konyol seperti itu. Pil itu tiba-tiba membuat seorang master yang terjebak di puncak alam abadi bumi berhasil menerobos, melewati kesengsaraan di tempat, dan kemudian setelah menjadi peri abadi, ia dengan santai kembali untuk berpartisipasi dalam lelang. Hal seperti ini yang tidak bisa ditemui sekalipun dalam 8 masa kehidupan, bagaimana bisa terjadi di gedung pengumpulan berkah. Namun, setelah guncangan awal, pemilik paviliun pengumpulan berkah tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Itu sudah terjadi, dan terjadi di depan mata semua orang. Ini hanyalah kue super besar yang Tuhan berikan secara khusus kepada menara pengumpul berkah, jenis yang langsung jatuh ke mulut mereka. Kalau dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, berarti dia menyia-nyiakan rahmat surga. Kirim pesan ke juru lelang di depan segera. Katakan padanya untuk menaikkan harga dasar semua barang lelang sebesar 20%, perintah pemilik segera. Dengan peluang bagus seperti itu, rumah lelang setidaknya harus mendapat untung beberapa persen lebih banyak, bukan? Apakah pemuda yang mengirim pil hati bertanya sudah datang? Segera setelah itu, kalimat kedua pemilik adalah bertanya kepada tuan di sebelahnya. Alasan dia membawa penilai adalah untuk memastikan bahwa Yang Chen adalah orang sungguhan, sehingga dia dapat membuat pengaturan yang tepat sasaran. Ini dia. Juru lelang memanipulasi layar air di depan mereka berdua, yang dengan jelas menampilkan situasi di dalam aula lelang. Pada saat ini, wajah Yang Chen muncul di layar air. Wajahnya sangat jelas. Yang Chen juga terkejut. Dia sepertinya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tampaknya Yang Chen tidak berpura-pura, lalu tatapan pemilik toko terfokus pada tangan Yang Chen yang terpampang di layar air. Botol giok hijau berada di tangan Yang Chen. Yang Chen seperti sedang bermain dengan benda yang rapuh, terus-menerus menggosok dan memainkannya, berpindah tangan dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah meletakkannya sedetik pun. Layar air tidak bisa merasakan aura apapun pada botol giok. Pemiliknya tanpa sadar bertanya, apakah ini botolnya? Ya, yang ini. Juru lelang mengangguk dengan cepat. Setelah mendengarkan, mata pemiliknya terfokus pada botol giok, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lelang berikutnya tampaknya jauh lebih panas. Sama seperti penataan paviliun pengumpulan berkah di awal, bahkan pil hati batin 5 revolusi yang mempertanyakan adalah barang lelang untuk menghangatkan penonton, dan barang-barang berikut ini bahkan lebih baik. Harga dasarnya juga sangat mengejutkan. Harganya setidaknya 20% lebih tinggi dari harga yang ada di benak semua orang. Yang Chen bergerak dan membeli benih api kelas 3 dengan harga bagus. Benih api kelas 3 tidak terlalu berharga, tetapi api spiritual inti bumi semacam ini adalah versi peningkatan dari api inti bumi milik Yang Chen di dunia spiritual. Tidak mudah untuk menemukannya, tetapi Yang Chen dengan mudah mengambilnya. Saat barang lelang bermunculan satu persatu, pil 5 revolusi pertanyaan hati batin sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Semula diputuskan untuk melelang keduanya secara bersamaan, namun kini dipisahkan sementara dan dilelang secara terpisah. Dengan episode sebelumnya dari Master Earth Immortal Puncak, pil 5 revolusi untuk menanyai hati batin sangat dicari. Tingkat antusiasmenya begitu tinggi sehingga bahkan Yang Chen merasa menyesal karena mengeluarkan 3 pil itu terlalu berlebihan. 4 kati batu roh kelas atas. 5 kati, 5,5 kati.
6 kati, Harga dasar yang dikutip adalah 3 kati batu roh kelas atas, dan kemudian dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, harganya menjadi 6 kati. Harga transaksi terakhir bahkan mencapai 8 kati dan 3 tael, lebih dari 2 kali lipat harga transaksi pertama. Menyerang saat setrika masih panas, Blessing Gathering House pandai berbisnis. Kemudian mereka meluncurkan pil mempertanyakan hati batin yang ketiga. Saat menjelaskannya, mereka bahkan memainkan gimmick yang terakhir di pelelangan, menyebabkan orang-orang yang gelisah itu menjadi semakin gila. Harga transaksi yang satu ini bahkan lebih keterlaluan. Awalnya langsung dilempar ke 10 kati batu roh kelas atas, dan akhirnya dibeli oleh VIP di dalam kotak dengan harga 10 kati dan 7 tael. 3 pil pertanyaan hati batin 5 revolusi, tidak termasuk biaya penanganan rumah lelang, membawa Yang Chen 22 kati batu roh kelas atas. Dalam sekejap mata, Yang Chen berubah dari seorang pria miskin yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 2 kati batu roh kelas atas menjadi seorang pria kaya. Bagaimanapun, merupakan hal yang baik untuk dapat melihat kesengsaraan seorang Master Earth Immortal puncak. Setidaknya ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesengsaraan Earth Immortal. Ia juga dapat merujuknya ketika ia menghadapi kesengsaraannya sendiri. Perjalanan ini tidak sia-sia. Namun, ketika item lelang berikutnya muncul, Yang Chen tidak dapat mempercayai matanya. Sitar kuno tanpa nama, menurut penilaian seorang ahli pemurnian, setidaknya merupakan senjata ajaib kelas 5. Harga dasarnya adalah 5 kati batu roh kelas atas. Bagaimana mungkin, melihat penampakan sitar kuno yang ditunjukkan juru lelang, Yang Chen tidak dapat mempercayainya. Bukankah sitar kuno ini sudah dibeli oleh paman bela diri Liu dari Sekte Xuantian dan bersiap untuk memberikannya kepada Nenek Tianqin? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Mungkinkah informasi yang disampaikan pria itu kepadanya salah? Namun, tidak peduli bagaimana Yang Chen melihatnya, sitar kuno di atas panggung jelas merupakan sitar kuno yang dicari Yang Chen. Corak dan warna sitarnya sama persis. Melihat ini, Yang Chen sangat terkejut. Untungnya, ia ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini karena keinginannya sendiri. Kalau tidak, ia akan kehilangan apa yang dicarinya. Chapter 1596. Setelah menemukan targetnya, Yang Chen tidak terbawa suasana, selalu ada keraguan akan hal yang tidak terduga. Setidaknya sebelumnya, Yang Chen selalu mendengarnya dari orang di dunia abadi, tetapi dia belum pernah benar-benar melihat benda aslinya. Bahkan jika sitar kuno ini tampak seperti senjata ajaib dalam deskripsi, sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Ngomong-ngomong soal itu, sitar kuno ini dan pil 5 revolusi pertanyaan batin Yang Chen baru saja diterima, jadi tidak ada 2 hal dalam daftar lelang yang telah dipersiapkan sejak lama. Hal semacam ini sangat umum, jadi setiap pelelangan, tidak peduli seberapa besar atau kecil, akan ada periode waktu singkat yang didedikasikan untuk hal-hal ini. Tentu saja semuanya cukup baik, kalau tidak akan ada kesempatan untuk penyisipan sementara. Pil 5 revolusi menanyai hati batin memiliki kualifikasi demikian, dan sitar kuno ini pun memiliki kualifikasi demikian. Hal ini adalah hal yang baik, tidak perlu maju dan melihat dengan hati-hati, orang dapat merasakan cahaya harta karun pada sitar kuno dari kejauhan. Sebelum pelelangan dimulai, ada sedikit waktu bagi setiap orang untuk menjelajah dengan kesadaran spiritual mereka. Ketika kesadaran spiritual menyentuhnya, semua orang dapat yakin bahwa ini pastilah senjata ajaib setidaknya kelas 5. Senjata sihir kelas 5, bahkan di antara guru abadi surgawi di dunia spiritual, tidak banyak senjata sihir kelas 5 di tangan mereka. Sitar ini seharusnya menjadi yang terakhir dalam pelelangan, dimanapun ia ditempatkan. Tidak diketahui mengapa ia ditambahkan sementara, dan yang lebih mengejutkan adalah harga dasar lelangnya. Harga dasarnya adalah 10 jin batu roh kelas atas. Ketika penyelenggara lelang mengumumkan harga dasar, tiba-tiba hal itu menimbulkan suara seru di aula lelang. Bagaimana itu mungkin? Sangat murah. Apa yang Anda pikirkan? Ini adalah lelang, harga dasar belum tentu lebih rendah dari harga akhir. Ketika seseorang akhirnya mengatakan kebenaran, suara keramaian pun mereda. Orang-orang yang sangat menginginkan sitar kuno ini pun mulai memperkirakan dalam hatinya, berapa harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan sitar kuno ini. 15 jin, 18 jin, 22 jin. Yang Chen tidak mau menunjukkan kelemahannya, dan langsung mempertaruhkan semua batu roh yang dimilikinya. Jelas sekali, batu roh dalam jumlah kecil masih jauh dari cukup untuk senjata sihir kelas 5. Segera, harganya langsung melampaui kekayaan bersih batu roh Yang Chen. Setelah beberapa teriakan, batu itu langsung melonjak hingga 53 kg batu roh kelas atas. Di ruangan belakang, layar air masih menayangkan pemandangan di lobi. Mendengar Yang Chen menawar 22 kati, pemilik gedung pengumpulan berkat menghela napas panjang lega. Dia tidak takut Yang Chen tidak dapat menawar, tetapi dia takut Yang Chen tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan. Sekarang tampaknya Yang Chen masih tertarik pada sitar ini. Yang paling diharapkan oleh pemilik Blessing Gathering Building adalah Yang Chen dapat berpartisipasi dalam pelelangan lagi, dan bahkan membeli sitar dengan sikap bertekad untuk menang. Semakin tinggi harga transaksi, semakin baik. Itu bukan untuk keuntungan Blessing Gathering House, tetapi untuk botol murni di tangan Yang Chen. Pemilik gedung pengumpulan berkat tahu betul bahwa Yang Chen seharusnya tidak memiliki banyak batu roh. Dia bahkan tidak memiliki 2 kati batu roh kelas atas untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dia juga perlu menjual pil hati batin pertanyaan kelas 5 untuk mengumpulkan uang. Ide utama pemiliknya adalah botol yang dimurnikan di tangan Yang Chen. Semakin tinggi harga yang ditawar Yang Chen, semakin banyak batu roh yang dia miliki pada gedung pengumpulan berkah, dan tentu saja, dia dapat mengambil kesempatan untuk membelinya. Pada saat yang sama, di dalam kotak VIP gedung pengumpulan berkah, 2 orang sedang menatap pemandangan meriah di aula lelang di bawah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Keduanya berada di puncak alam abadi manusia. Tampaknya mereka berada dalam hubungan tuan pelayan. Pria jangkung di depan, meskipun dia sedang duduk, memiliki tinggi seperti orang biasa saat berdiri. Pemuda yang berada sedikit di belakang terlihat sangat biasa pada pandangan pertama. Saat ini, wajah kedua orang itu memasang ekspresi dingin, menatap tajam ke arah orang yang menawar di bawah, seolah ingin mencari tahu siapa penawar tertinggi. 60 jin, 63 jin, senjata sihir tingkat 5, terlepas dari cocok atau tidaknya baginya, sudah pasti tepat untuk memegangnya di tangannya. Banyak orang yang punya ide seperti itu. Kalau tidak, tidak akan banyak orang yang bersaing memperebutkan senjata sihir sitar kuno yang tidak lazim. Tentu saja, justru karena senjata ajaib yang tidak lazim itulah harganya tidak mencapai tingkat yang keterlaluan. Dengan ide ini, orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi menaikkan harga semakin tinggi. Akhirnya, banyak orang tidak mampu lagi membayar harga yang semakin tinggi dan mengundurkan diri dari kompetisi. Pemilik gedung pengumpulan berkah sangat kecewa melihat Yang Chen tidak melanjutkan setelah memanggil seluruh kekayaannya. Dia cemas dan berharap bisa membayar harga yang lebih tinggi untuk Yang Chen. Setelah Yang Chen memanggil batu rohnya, dia tidak melanjutkan, tetapi mulai berpikir samar-samar. Sejauh ini, semua tawaran berasal dari masing-masing tamu di aula, dan tidak ada tamu di kotak VIP yang berbicara. Apa maksudnya ini? Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tahu bahwa sitar kuno ini selalu menjadi barang pemanasan dalam pelelangan besar itu, dan tidak ada yang mempedulikannya sama sekali. Meskipun level senjata ajaibnya sangat tinggi, itu terbatas pada material dan metode pemurniannya. Kegunaan sebenarnya adalah untuk memainkan sitar dan tidak untuk yang lain. Paling-paling, itu hanya bisa digunakan untuk mempelajari metode pemurnian, sampai teman Yang Chen menemukan rahasianya. Melihat situasi saat ini, orang-orang di dalam kotak VIP tidak bergerak, yang hanya bisa berarti satu hal, bahwa reputasi benda ini telah menyebar di antara beberapa tokoh besar, dan belum menyebar ke para pembudidaya biasa. Ini sangat normal. Sekarang sudah ratusan tahun lebih awal dari Yang Chen, wajar saja jika tidak semua orang mengetahuinya. Dalam hal ini, Yang Chen tidak terburu-buru untuk membelinya dengan harga tinggi. Sebenarnya, yang diinginkan Yang Chen adalah rahasia yang tersembunyi di dalam sitar kuno tersebut. Selama dia bisa memegangnya di tangannya, Yang Chen akan mengetahuinya. Tidak perlu memilikinya, karena itu masalahnya, tidak perlu menjadi orang bodoh di mata orang lain. Ketika tiba saatnya untuk mencari tahu siapa yang memperoleh harta ajaib itu, cukup dengan mengamatinya secara diam-diam. Tidak memperlihatkan gunung dan tidak memperlihatkan air adalah jalan raja. Metode budidaya kesadaran spiritual spasial sangat menarik. Itu bisa memberi tanda kesadaran spiritual pada seseorang atau objek untuk waktu yang lama, yang mudah dilacak. Yang Chen dan Li Liheng telah berkomunikasi begitu lama, dan dia juga telah mempelajari tanda kesadaran spiritualnya berkali-kali, jadi dia memiliki beberapa wawasan. Selain komunikasi baru-baru ini antara tubuh Yang Chen dan benih kesadaran spiritual yang tersisa di dunia fana, Yang Chen sekarang sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menempelkan kesadaran spiritualnya kepada seseorang tanpa terdeteksi. Melihat orang-orang di aula lelang meneriakkan harga yang semakin keterlaluan, Yang Chen tersenyum dan duduk di anjungan pemancingan, dan tidak berniat untuk bergerak. Hal ini membuat pemilik Blessing Gathering House cemas. Jika Yang Chen tidak terus menawar, lalu bagaimana dia bisa membuatnya berhutang batu roh dan kemudian berencana untuk merebut botol peremajaan di tangan Yang Chen. Chapter 1597. Sekarang aula itu telah penuh dengan orang, ada banyak master, dan Yang Chen telah menemui beberapa master puncak bumi abadi. Di kotak VIP itu, tidak ada kekurangan master surga abadi. Dalam hal ini, bahkan jika dia mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian, Yang Chen tidak berani melepaskan kesadaran ilahi sesuka hati untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Namun, ini tidak menghalangi Yang Chen untuk mengamati dengan saksama secara diam-diam. Selama para master di kotak VIP tidak keluar, tidak sulit untuk mengetahui siapa yang membeli sitar kuno tersebut. Segera penawaran sengit itu membuahkan hasil. Dalam suasana kecewa pemilik gedung pengumpulan berkah, sitar kuno kelas 5 ini dibeli oleh seorang sarjana abadi bumi yang menyukai musik seharga lebih dari 80 kg batu roh kelas atas. Sejauh ini, itu merupakan harga tertinggi yang pernah terjual di lelang. Hal berikutnya, Yang Chen tidak terlalu peduli, tetapi sengaja atau tidak sengaja memperhatikan sarjana yang telah membeli sitar kuno. Lelang telah berlangsung selama 3 hari penuh. Baru 3 hari kemudian semua barang lelang diputar di atas panggung. Ada yang dijual dengan harga bagus, dan ada pula yang tidak begitu ideal. Untungnya, tidak ada sekte, dan keseluruhan pelelangan cukup berhasil. Ketika orang-orang pergi, ada yang merasa puas atau mendesah, tidak seorang pun menyadari bahwa Yang Chen tertunda beberapa saat ketika dia bangun, dan secara tidak sengaja bertabrakan dengan cendekiawan yang telah membeli sitar kuno. Diam-diam, tanda kesadaran ilahi, yang telah ditingkatkan oleh seni rahasia tiga kemurnian Yang Chen, telah ditempelkan pada rambut cendekiawan itu. Gerakan Yang Chen sangat alamiah, bahkan pemilik gedung pengumpulan berkat dan pemilik toko, yang terus menatap Yang Chen di tirai air, tidak menyadari kelainan itu. Segala sesuatu terjadi begitu alamiah, tanpa cacat apapun. Selanjutnya, secara alami itu adalah hubungan penyerahan batu roh dan barang. Gedung pertemuan berkat merupakan industri yang besar dan memiliki reputasi yang kuat. Proses ini sudah sangat dikenal. Penglihatan penjaga toko juga sangat bagus. Bahkan tanpa menunggu Yang Chen datang dan berbicara, mereka sudah mengambil inisiatif untuk melaporkan barang-barang yang dilelang Yang Chen. Harga transaksi akhir, setelah dikurangi biaya penanganan, 20 kg batu roh kelas atas dimasukkan ke dalam tas Qian Kun Yang Chen. Tuan, mohon tunggu. Saat Yang Chen hendak berbalik dan pergi, sebuah suara terdengar di telinga Yang Chen. Segera, penilai yang pertama kali menerima Yang Chen dan pria parubaya lainnya muncul di depan Yang Chen. Salam,
Tuan, asisten toko memberi hormat, dan pada saat yang sama, secara tidak langsung memberitahu Yang Chen identitas pengunjung itu. Yang Chen sedikit terkejut ketika pemilik paviliun pengumpulan berkah maju ke depan. Dia baru saja melelang 3 pil 5 revolusi mempertanyakan jantung batin, yang merupakan hal yang biasa di dunia spiritual. Paling banyak, itu adalah masalah 20 hingga 30 kati batu roh kelas atas. Tidak layak bagi pemilik paviliun pengumpulan berkah untuk maju secara langsung, bukan? Ini adalah ruang bersalin, jadi tidak nyaman untuk berbicara. Di bawah pimpinan pemilik gedung pengumpulan berkat, Yang Chen datang ke aula belakang pelelangan. Itu adalah aula besar, tempat pemilik dan penjaga toko bertemu dengan para tamu terhormat. Tuan, silakan tinggal. Ada yang ingin saya tanyakan, jangan dimasukkan ke hati. Pemilik gedung pertemuan berkah sangat sopan. Setelah menyajikan teh, ia terlebih dahulu meminta maaf, dan pada saat yang sama, secara langsung menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Yang Chen. Dengan ini, setidaknya Yang Chen memiliki kesan yang baik terhadap pemilik gedung pengumpulan berkah. Di kehidupan sebelumnya, Yang Chen mengetahui nama gedung pengumpulan berkah, namun dia tidak banyak berinteraksi dengan gedung tersebut, apalagi berkomunikasi langsung dengan pemiliknya. Karena pihak lain begitu sopan, dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepadanya, Yang Chen tidak bertindak terlalu jauh. Dia menjawab dengan sangat sopan, apa perintah Anda, Tuan? Saya tidak berani memberi perintah apapun. Nama keluarga saya Wang, panggil saja saya Wang Tua. Pemilik gedung penggalangan berkat itu tidak langsung berbicara mengenai urusannya sendiri, melainkan terlebih dahulu memperkenalkan nama belakangnya. Setelah jeda sebentar, melihat Yang Chen sangat tenang, dia lalu berkata, saya bersikap kasar, saya ingin meminta sesuatu dari Anda, tolong berikan kepada saya. Karena Yang Chen tidak menawar lagi, Tuan Wang tahu bahwa rencananya untuk membiarkan Yang Chen berhutang batu roh padanya untuk mendapatkan fas abadi telah gagal. Namun, Tuan Wang juga menjalankan bisnis selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa pemikiran seperti itu bukanlah cara yang benar. Berbisnis adalah menghasilkan uang dengan harmonis. Selama dia langsung ke pokok permasalahan, jika harganya tepat, dia mungkin bisa mendapatkan fas murni di tangan Yang Chen dengan lancar. Karena itu, meskipun Wang Dongzu sendiri sudah menjadi seorang master di puncak alam abadi bumi, namun di hadapan Yang Chen, junior abadi manusia ini, dia masih memanggilnya Tuan, dan sikapnya sangat rendah. Di alam spiritual, Yang Chen benar-benar tidak melihat banyak master bumi abadi yang mampu merendahkan mentalitasnya begitu tinggi. Pantas saja bisnisnya begitu besar, bukan tanpa alasan. Apa itu? Karena pihak lain meminta keuntungan, Yang Chen bukanlah tipe orang yang akan menolak orang yang jauhnya ribuan mil, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Fas murni di tanganmu, aku bersedia membelinya dengan harga tinggi, aku hanya memintamu untuk memberikannya kepadaku. Tuan Wang tidak menyembunyikannya, dan dengan jelas menyatakan tujuannya. Ini, Yang Chen mengangkat tangannya dan memperlihatkan seluruh vas batu giok, Wang Tua, kamu ingin membeli vas anggur ini dengan harga tinggi. Vas anggur. Tuan Wang tidak menyangka bahwa vas murni di tangan Yang Chen ternyata digunakan untuk menampung anggur, dan dia pun tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Mungkinkah penilai andal itu juga pernah melakukan kesalahan? Melihat ekspresi terkejut Tuan Wang, Yang Chen tersenyum tipis, lalu 3 cangkir anggur muncul di tangannya. Ia mengambil vas itu dengan santai, dan mengisi setiap cangkir dengan secangkir anggur naga giok berusia 1000 tahun. Kemudian ia mengambil cangkir dan mengangkatnya ke arah Tuan Wang dan penilai di seberangnya, saya menyeduhnya sendiri, tidak baik jika terlihat di depan umum, silakan cicipi. Sambil berkata, ia meminumnya dalam satu tegukan. Tuan Wang dan penilai tidak curiga bahwa anggur Yang Chen diracuni. Di rumah pengumpulan berkah, tidak ada seorang pun yang berani memiliki keberanian seperti ini. Dengan ekspresi bingung, keduanya masing-masing mengambil cangkir anggur dan meneguknya, lalu segera menyadari keindahan dari cangkir anggur ini. Anggur yang enak. Sebagai pemilik rumah pengumpulan berkah, dia tidak tahu berapa banyak anggur enak yang telah dia cicipi, namun secangkir anggur naga giok ini masih membuatnya merasa nyaman dari atas kepala hingga telapak kakinya. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia merasakan perasaan nyaman seperti itu, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Si penilai semakin menikmatinya. Ia memejamkan mata dan menikmatinya cukup lama sebelum membuka mata, dan wajahnya penuh kepuasan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang meminta. Meminta secangkir minuman adalah bentuk kesopanan sebagai balasannya. Jika mereka meminta lebih, itu akan menjadi sebuah kebaikan. Sebagai seorang pengusaha, mereka tidak bisa begitu saja berutang budi. Tuan benar-benar menggunakannya untuk menampung anggur yang enak, jadi tidak memalukan untuk botol ini. Setelah Tuan Wang memuji, wajahnya menjadi sedikit malu, tetapi dia tetap berkata, saya tidak tahu apakah Tuan mengizinkan saya mencobanya. Mungkin ada beberapa kesalahan dalam cara Tuan menggunakannya. Chapter 1598. Wang Dongzu selalu memiliki sikap lembut dan sedikit rendah hati, dan Yang Chen tidak membencinya. Pihak lain mengusulkan untuk menggunakannya, dan permintaan ini membuat Yang Chen terkejut. Gunakan. Yang Chen menunduk menatap botol di tangannya dan tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, Pak Tua Wang, bukan tidak mungkin untuk menggunakannya, tetapi benda ini agak berat. Kamu mungkin tidak dapat mengangkatnya. Mengapa kamu tidak melihatnya di tanganku? Ini adalah kebenaran besar. Kini botol bukan lagi senjata ajaib dari kebun obat botol sebelumnya. Setelah penyesuaian Yang Chen, semua beban langsung terpantul, dan Yang Chen dapat melembutkan tubuhnya kapan saja dan di mana saja. Berat semua tanah dan tanaman obat di kebun obat itu sendiri, ditambah berat lautan, bahkan Yang Chen, yang telah mengolah teknik pemurnian tubuh manusia kuat berturban kuning kerana kekuatan menembus bumi, merasa bahwa itu agak berat. Para pembudidaya biasa bahkan tidak dapat memikirkannya.
Wang Dongzu dan penilai di sampingnya tersenyum satu sama lain setelah mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit ekspresi tidak setuju di wajah mereka. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengulurkan tangannya, meletakkan botol itu di telapak tangannya, dan perlahan-lahan mengulurkannya. Penilai melangkah maju dan tidak mengatakan pengamatan tertentu. Ia hanya mengulurkan tangan dan mengambil botol itu. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras si penilai mencoba, botol itu tampaknya terpaku di tangan Yang Chen, dan tidak bergerak. Sebaliknya, wajah penilai memerah, tetapi dia tidak bisa menggerakkan botolnya. Penilai Blessing Gathering Pavilion ini bukanlah karakter yang sederhana. Basis budidayanya telah mencapai ranah bumi abadi. Saat ini, dia mencoba yang terbaik dan masih tidak bisa mengambil botol kecil di tangan Yang Chen. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Pada saat ini, dia sudah lupa niat awalnya untuk mengamatinya, dan mulai berdebat dengan berat botol itu. Setelah serangkaian usaha yang tidak berhasil, sang penilai langsung mengambil kuda-kuda, mengerahkan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya hingga sekuat tenaga, meraih botol itu sekuat tenaga dan mulai mengocoknya. Kini dia tidak meminta untuk bisa langsung mengambil botolnya, dia hanya ingin bisa menariknya. Sayangnya, permintaan sederhana ini kini telah berubah menjadi harapan yang berlebihan. Tidak peduli seberapa keras penilai mencoba, botol yang dimurnikan tetap berada di tangan Yang Chen. Tidak ada kemungkinan botol itu akan miring. Selesai, Wang Dongzu akhirnya berbicara setelah melihatnya beberapa saat. Mungkin itu karena dia telah mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang lama, tapi hanya dengan mendengus ringan, penilai terbangun dari kekeras kepalaannya. Dengan wajah memerah, dia meminta maaf kepada Yang Chen dan Wang Dongzu dan dengan patuh berdiri di belakang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena Tuan sudah mengatakannya, maka saya dengan hormat menerimanya. Wajah Wang Dongzu tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu seperti yang dirasakan bawahannya setelah digoda oleh Yang Chen. Wajahnya penuh dengan senyuman seperti biasa. Itu jelas merupakan keterampilan luar biasa yang telah ia latih di dunia bisnis. Setelah Wang Dongzu selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu untuk maju ke depan. Setelah mengamati botol itu dengan cermat dari jarak dekat, dia mengulurkan tangannya. Namun, Wang Dongzu masih sangat peka saat ini. Sekali lagi, dia menatap Yang Chen dengan pandangan bertanya sampai Yang Chen mengangguk, lalu dia mengulurkan tangan dan menyentuh botol itu. Dari tindakannya saja, terlihat bahwa Wang Dongzu adalah orang yang berhati-hati, setidaknya lebih baik dari penilai. Wang Dongzu melihat dengan sangat hati-hati, tidak hanya dengan mata telanjang dari jarak dekat, tetapi juga dengan izin Yang Chen, dia juga menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahinya beberapa kali. Botol yang begitu bersih, hanya mempelajarinya seperti ini saja sudah menghabiskan waktu minum teh. Dia dengan enggan mengalihkan pandangannya dan duduk di hadapan Yang Chen lagi. Saya tidak ingin menyembunyikannya dari Pak, botol ini penuh vitalitas. Menurut saya ini harus menjadi senjata ajaib untuk memberi makan makhluk. Sayangnya Pak hanya menggunakannya untuk membuat anggur. Setelah Wang Dongzu duduk, dia tidak bertele-tele dan langsung mengatakan penilaiannya sendiri. Harus dikatakan bahwa penglihatan orang ini masih bagus. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa melihat esensi dari taman obat botol murni. Namun sayang sekali kebun obat botol murni, yang telah disempurnakan dengan hati-hati oleh Yang Chen, berada di bawah kendali A, Su dan A, B. Bahkan jika itu adalah master dengan basis budidaya yang kuat, tanpa izin Yang Chen, mereka hanya dapat menjelajahi lapisan pertama taman obat. Pada lapisan ini, semuanya telah terisi dengan anggur naga giok dan tidak ada yang lain. Sedangkan untuk vitalitas, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh A, Su, A, B dan Yang Chen. Kebun obat itu sendiri dapat mensimulasikan berbagai lingkungan dan mendorong pertumbuhan berbagai obat. Khususnya, ada kesadaran spiritual berusia 10.000 tahun yang tak terhitung jumlahnya dan ramuan berusia lebih dari 100.000 tahun, serta kayu ilahi penglai, yang dapat dikatakan sebagai tanaman dewa, ditambah tubuh A, Su dan A. Ya, tidak dapat dihindari bahwa vitalitas meluap. Karena itu, penilai dan Wang Dongzu salah mengira bahwa itu adalah botol peremajaan yang mereka inginkan. Tentu saja, pada kenyataannya, tebakan mereka tidak keterlaluan. Kecuali kenyataan bahwa tidak ada cara untuk menghidupkan kembali beberapa pohon yang mati, selama ada tanaman yang masih hidup, setelah memasuki kebun obat, ada 90% kemungkinan bahwa tanaman itu dapat dihidupkan kembali. Seperti yang saya katakan, kalau Pak bersedia, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi, bagaimana? Wang Dongzu melihat Yang Chen tidak menunjukkan ekspresi yang tidak terduga, dan dia tidak bermaksud bersikap bermusuhan, jadi dia sekali lagi menyatakan tujuan awalnya. Saya hanya ingin tahu, Pak Tua Wang, di mana Anda akan menaruhnya setelah Anda membelinya? Yang Chen tiba-tiba tersenyum dan langsung mengajukan pertanyaan. Berat botol saat ini telah ditopang oleh tubuh Yang Chen sendiri, dan kemudian ditangguhkan dengan kekuatan spiritual untuk memastikan bahwa tubuhnya tidak akan tenggelam. Begitu Yang Chen melepaskannya, tanah biasa tidak dapat menahan beban yang terkonsentrasi pada area sekecil itu, dan akan langsung jatuh. Tidak ada pilihan kedua. Beban seperti ini awalnya digunakan oleh Yang Chen untuk melemahkan basis budidayanya sendiri. Bahkan jika dimasukkan ke dalam tas Qiankun, itu akan menjadi bencana. Tas Qiankun biasa tidak akan mampu menahan beban sebesar itu, dan akan hancur di tempat. Sekarang Yang Chen sendiri tidak menyimpannya di cincin berkah karena ia takut merusaknya secara tidak sengaja. Wang Dongzu sebenarnya tidak lupa menyimpannya untuk digunakan sendiri. Jika ia tidak menyelesaikan masalah ini, itu hanya akan menjadi khayalan belaka. Wang Dongzu jelas tidak menyadari masalah ini, tapi karena Yang Chen bertanya, dia tidak mengatakan apapun dan langsung mengeluarkan tas Qiankun. Yang Chen tidak berpura-pura, dia tidak takut Wang Dongzu akan menggelapkan barang-barangnya sendiri. Dia melonggarkan tangannya di atas mulut tas, dan botol itu jatuh ke dalam tas Qiankun. Selanjutnya, tindakan Yang Chen membuat Wang Dongzu sangat bingung.
Dia sebenarnya dengan cepat meletakkan tangannya di bawah tas Qian Kun. Wang Dongzu tidak mengerti maksudnya. Wang Dongzu, yang bingung, dan penilai di belakangnya dengan cepat memahami maksud Yang Chen. Tas Qian Kun di tangan Wang Dongzu tiba-tiba tenggelam, dan menarik tangan Wang Dongzu ke bawah. Sebelum Wang Dongzu sempat menahannya, terdengar suara ledakan keras. Tas Qian Kun yang menurut Wang Dongzu berkualitas baik langsung hancur karena beban yang sangat besar dan meledak. Botol itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali oleh ledakan itu, dan jatuh langsung ke tangan Yang Chen yang sudah terulur di bawah. Chapter 1599. Ledakan tas Qian Kun tidak terduga, tetapi kekuatan ledakannya jelas tidak kecil. Tas Qian Kun, yang telah disempurnakan dengan hati-hati oleh seorang ahli Earth Immortal, meledak. Bahkan Wang Dongzu dan penilai secara tidak sadar memanggil harta sihir pelindung mereka untuk memblokir ledakan tersebut. Dengan ledakan keras, benda-benda yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah dengan tas Qian Kun sebagai pusatnya, membuat serangkaian suara berdenting. Harta karun sihir pelindung di depan Wang Dongzu dan penilai berkedip-kedip dengan sejumlah besar cahaya. Bukan hanya itu saja, seluruh aula tiba-tiba menjadi menyilaukan pada saat ini. Meskipun ada banyak benda yang meledak, benda-benda itu mudah terhalang saat menyentuh cahaya yang dipancarkan dari dinding dan atap. Tak satu pun dari benda-benda itu bisa meninggalkan aula. Ruang penerima tamu rumah lelang bukanlah bangunan sederhana. Tempat seperti ini adalah tempat yang paling mudah bagi beberapa tamu yang pemarah untuk kehilangan kesabaran, jadi tidak mengherankan jika memiliki perlindungan seperti itu. Wang Dongzu, yang tampak malu, telah mengeluarkan tas Qian Kun lainnya dan dengan cepat mulai mengumpulkan barang-barang yang jatuh di aula. Tas Qian Kun tadi tidak kosong. Wang Dongzu tidak pernah menyangka tas Qian Kun miliknya akan meledak, jadi dia tidak mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Jika dia tidak segera mengambilnya, barang-barang dalam jumlah besar pasti akan memenuhi seluruh aula. Pada saat itu, ledakan dahsyat tidak melukai aula, tapi aula itu pasti akan dipenuhi dengan benda yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Wang Dongzu tidak peduli apakah Yang Chen akan mengambil beberapa barang atau tidak. Lebih baik segera menyelesaikan masalah memalukan yang ada di hadapannya. Dia memang pemilik paviliun pengumpulan berkah. Tas Qian Kun yang ada di tubuhnya hanyalah sebuah rumah harta karun yang bergerak, berisi segala jenis harta karun dan material ajaib. Barang-barang yang bisa dibawa oleh pemilik paviliun pengumpulan berkah adalah barang-barang bagus yang bisa dilelang kapan saja. Dengan begitu banyak barang bagus, bahkan Yang Chen pun tergoda sejenak. Namun, tidak peduli berapa banyak hal baik yang ada, itu hanyalah milik duniawi bagi Yang Chen. Sebagian besar barang yang dimiliki Yang Chen tidak dapat digunakan, jadi dia tidak perlu mengingini barang-barang yang dianggap orang lain sebagai harta karun paviliun pengumpulan berkah, tetapi Yang Chen hanya dapat memperlakukannya sebagai barang biasa. Tidaklah pantas menyinggung sebuah organisasi besar seperti Blessing Gathering Pavilion hanya karena hal kecil seperti itu. Wang Dongzu akhirnya mengumpulkan semua barangnya ke dalam tas Qian Kun lainnya. Selama periode ini, Yang Chen tidak bergerak sama sekali kecuali mengulurkan tangan untuk menangkap botol yang dimurnikan. Hal ini membuat Wang Dongzu, yang telah memperhatikan Yang Chen dari awal hingga akhir, sangat puas, tetapi lebih dari itu, dia merasakan semacam ketakutan. Sejak kantong Qian Kun meledak hingga Wang Dongzu selesai berkemas, Yang Chen telah berdiri di sana. Dia tidak menggunakan harta sihir pertahanan apapun. Dia hanya mengandalkan tubuhnya untuk menahan kekuatan ledakan. Bagaimanapun, Yang Chen adalah yang paling dekat dengan kantong Qian Kun seperti Wang Dongzu. Bahkan Wang Dongzu, yang berada di puncak alam abadi bumi, harus memanggil harta sihir pertahanan, tetapi Yang Chen tetap acuh tak acuh. Selain itu, dia tidak terluka sedikit pun. Apa yang ditunjukkan ini? Atau, pakaian yang dikenakan Yang Chen adalah harta sihir pertahanan yang kuat. Itu tidak mengejutkan. Sebagian besar kultivator di alam roh seperti itu. Namun, semua orang mengerti bahwa pakaian tetaplah pakaian, bukan baju zirah. Sangat sulit untuk memiliki kemampuan bertahan yang kuat, kecuali ada material surgawi dan harta duniawi yang tak tertandingi untuk menyempurnakannya. Melihat kesulitan Yang Chen, yang bahkan tidak bisa mengeluarkan beberapa kilogram batu roh tingkat atas, sungguh sulit untuk mempercayai bahwa pakaian di tubuhnya adalah harta sihir pertahanan yang kuat. Kemungkinan lainnya adalah tubuh Yang Chen begitu kuat sehingga dia tidak peduli dengan ledakan kantong Qian Kun. Kemungkinan ini bahkan lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Bagaimanapun, kantong Qian Kun yang bisa dibawa oleh Wang Dongzu dengan beberapa harta dari paviliun pengumpulan berkah sama sekali tidak sebanding dengan kantong Qian Kun biasa. Kekuatan ledakan itu bahkan tidak lebih buruk daripada ledakan harta sihir kelas 5. Tidak peduli apapun kemungkinannya, itu berarti Yang Chen adalah orang kuat yang tidak bisa diremehkan. Ketika Wang Dongzu menyadari bahwa dia tidak dapat membawa botol yang dimurnikan sama sekali, dan mustahil untuk mengambilnya dalam waktu singkat, pengalaman bekerja keras di dunia bisnis dalam waktu lama segera membuatnya mengerti apa yang harus dia lakukan. Tuan, mohon maafkan saya. Sayalah yang melebih-lebihkan diri saya sendiri dan tidak sopan. Wang Dongzu membungkuk dan meminta maaf tanpa ragu. Seseorang tidak boleh memukul orang yang sedang tersenyum. Ini adalah pengalaman dan salah satu alasan mengapa paviliun pengumpulan berkah dapat bertahan hingga sekarang di bawah incaran berbagai kekuatan. Wang Dongzu sendiri bahkan lebih mahir menggunakannya. Ketika dia melihat situasinya tidak baik, dia segera menurunkan postur tubuhnya. Perlahan berdiri, Yang Chen dengan ringan mengguncang botol yang dimurnikan di tangannya. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata kepada Wang Dongzu, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Kata yang bagus. Benar sekali. Petik 2. Mendengar Yang Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyalahkannya, Wang Dongzu akhirnya menghela nafas lega dan berani berdiri tegak saat ini. Penilai di sana juga orang yang mengandalkan penglihatannya untuk mencari nafkah.
Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat petunjuk? Ketika dia berpikir bahwa dia seperti badut yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ingin menantang Yang Chen untuk menjatuhkan botol yang dimurnikan di tangan Yang Chen, wajahnya menjadi pucat. Wang tua, kamu ingin membeli botolku dengan harga tinggi, tapi bukan hanya untuk botol ini, kan? Yang Chen sedikit penasaran. Menghabiskan banyak upaya untuk menemukan harta dharma dengan vitalitas yang cukup bukanlah masalah yang merepotkan bagi orang-orang seperti pemilik paviliun pengumpulan berkah. Ada banyak ruang di kebun herbal. Mungkinkah itu masih belum memenuhi persyaratannya? Sejujurnya Pak, saya punya permintaan lain. Wang Dongzu sangat berterus terang. Begitu dia menyadari bahwa dia dan penilai harus menghadapi Yang Chen sendirian, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Dia segera menjadi sangat berterus terang dan menjawab hampir setiap pertanyaan. Saya ingin meminjam harta dharma Tuan untuk menghidupkan kembali benih ini. Ketika Wang Dongzu menjawab Yang Chen, dia tidak lupa mengeluarkan manik hitam seukuran kepalan tangan dari tas Qian Kun miliknya. Dia memegangnya di tangannya dan memberikannya kepada Yang Chen. Bahkan dengan pengalaman Yang Chen yang luas, setelah melihat manik-manik ini, dia tidak dapat menahan senyum pahit. Benda apa ini? Yang Chen sebenarnya tidak mengenalinya. Tentu saja ini normal. Dunia fana, dunia spiritual, dan dunia abadi sangatlah besar. Belum lagi Yang Chen adalah seorang lelaki kecil yang baru hidup 10.000 tahun, bahkan barang antik berusia jutaan tahun itu pun tidak berani mengatakan bahwa mereka mengetahui segalanya di dunia. Bahkan tiga yang murni tidak berani menyombongkan diri seperti ini. Apa ini? Jika dia tidak mengerti, dia akan bertanya. Yang Chen tidak takut kehilangan muka. Situasi saat ini jelas bahwa Yang Chen, sebagai junior abadi duniawi, meminta nasihat dari senior abadi duniawi. Bahkan jika orang lain melihat ini, mereka tidak akan menganggap ada masalah. Itulah hidupku. Wang Dongzu tampaknya telah memastikan bahwa botol murni di tangan Yang Chen adalah botol permajaan di dalam hatinya setelah pengamatan cermat tadi. Karena ia tidak dapat membelinya atau merebutnya, maka ia akan beralih ke cara kerja sama yang lain. Ia adalah seorang pengusaha, jadi ia tidak akan menolak kerja sama. Benih benda suci peninggalan nenek moyang. Selama bisa ditanam, bisa ditukar dengan kedamaian paviliun pengumpulan berkah selama 10.000 tahun. Menghadapi Yang Chen, Wang Dongzu tidak menyembunyikan tujuannya. Chapter 1600. Mampu mengambil dan melepaskan, ini adalah penilaian Yang Chen terhadap Wang Dongzu. Jika bukan karena Yang Chen dengan santai menggertak Wang Dongzu dengan berat botol yang dimurnikan, mungkin adegan selanjutnya akan berbeda. Pemerasan hanyalah kejadian umum di alam spiritual, dan ada banyak kasus orang yang mendapat masalah karena kekayaan mereka. Wang Dongzu tidak dapat membeli apa yang diinginkannya, dan pemiliknya hanyalah Yang Chen, seorang junior manusia abadi yang tampaknya biasa saja. Bahkan jika dia menggunakan jari kakinya, dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi sekarang situasinya telah berubah secara mendasar, karena Wang Dongzu menemukan pada saat itu bahwa Yang Chen bukanlah orang yang mampu diprovokasinya. Bahkan jika dia mengumpulkan para master dari Blessing Gathering Pavilion, dia mungkin tidak bisa mengambil botol permajaan. Dan kalaupun dia mendapatkannya, kalau dia tidak bisa menggunakannya, apa gunanya mengambilnya? Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan batu api, Wang Dongzu membuat pilihan yang tepat, yaitu bekerja sama. Bahkan jika dia harus mengambil benih yang berhubungan dengan hidupnya, dia tidak akan ragu. Dia berjudi bahwa seseorang yang melihat harta yang tak terhitung jumlahnya terbang di depannya dan bisa mendapatkan kekayaan yang tidak bisa didapatkan oleh petani lain seumur hidup, tetapi acuh tak acuh tidak akan peduli dengan benih di tangannya. Karena Yang Chen bisa menganggap harta karun dan senjata ajaib itu sebagai kotoran, maka dia juga tidak bisa menaruh hal terbaik di matanya. Sekarang sepertinya pertaruhannya benar. Yang Chen sama sekali tidak ingin mengambil barang itu untuk dirinya sendiri. Kau serahkan hidupmu padaku. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikannya kepadamu? Yang Chen melihat jintan hitam di tangannya dan bertanya dengan santai. Benih ini sangat aneh. Dia tidak tahu spesies apa itu, tetapi bahkan jika dia menggunakan Divine Sense untuk menjelajahinya, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun vitalitas di dalamnya. Itu tidak bernyawa. Mungkinkah benda ini disebut benih? Bisakah ia menumbuhkan sesuatu? Tidak heran dia perlu menemukan banyak senjata ajaib untuk mengolahnya. Diperkirakan kebun obat umum akan mati dimanapun ditanam, dan tidak akan pernah berakar dan berkecambah. Bahkan kebun herbal bermutu tinggi pun mungkin tidak mampu merangsang pertumbuhan benih tersebut. Tuan acuh tak acuh terhadap langit yang penuh harta karun tadi, saya pikir Anda tidak akan peduli dengan harta benda saya yang tidak berarti. Wang Dongzu masih bisa tersenyum saat ini, dan menjelaskan kepada Yang Chen sambil tersenyum, aku adalah seekor katak di dalam sumur, yang mengira apa yang aku inginkan adalah yang terbaik di dunia, tapi mungkin di matamu, itu hanya debu yang tidak berarti. Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Pihak lain telah menjelaskan hal ini dengan jelas, jadi tidak ada artinya bagi Yang Chen untuk bertanya. Sekarang dia tidak yakin apakah dia ingin bekerja sama dengan Blessing Gathering Pavilion atau tidak. Semuanya tergantung ketulusan pihak lain. Jika Tuan dapat membantu saya menanam benih ini, selain bagian yang saya butuhkan, sisanya akan menjadi milik Anda. Selain itu, mengetahui bahwa kondisi ini mungkin tidak dapat membuat Yang Chen terkesan, Wang Dongzu segera menambahkan, selain itu, saya bersedia membayar 30% dari Jufulou. Petik 2. Ia rela merelakan 30% dari seluruh gedung pengumpulan berkah hanya untuk menanam benih. Tidaklah berlebihan jika Wang Dongzu mengatakan bahwa ini adalah hidupnya. Namun, semakin sering keadaannya seperti ini, semakin terbukti bahwa tidak mudah menanam benih ini. Saya tidak bisa menjamin bahwa saya pasti bisa menanamnya. Yang Chen memeriksa benih itu lagi dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana dia bisa menjamin bahwa dia bisa menanamnya jika dia bahkan tidak tahu benih apa itu?
Dia mendongak ke arah Wang Dongzu dan tiba-tiba bertanya, Wang Tua, apakah Anda punya metode penanaman khusus? Tidak, jika kamu tahu cara menanamnya, aku tidak perlu terlalu khawatir. Mendengar perkataan Yang Chen, Wang Dongzu hanya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Namun, tak lama kemudian, Wang Dongzu kembali ke sifat pebisnisnya dan berkata cepat, tidak masalah jika Anda tidak dapat mengembangkannya. Kami, Gedung Pengumpulan Berkah, akan mengganti semua sumber daya yang telah Anda keluarkan dan memberi Anda hadiah besar. Melihat Yang Chen menatapnya dengan curiga, dia buru-buru menjelaskan, Tuan, mohon jangan salah paham. Benih ini tidak akan rusak. Saya sudah mencobanya berkali-kali sebelumnya. Setelah merenung sejenak, Yang Chen akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan berusaha sebaik mungkin. Wajah Wang Dongzu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, tetapi kata-kata Yang Chen belum selesai. Tapi Wang Tua, kamu masih harus membantuku. Instruksi apa yang kamu punya? Katakan saja padaku. Karena Yang Chen sudah berjanji untuk membantu, bagaimana mungkin Wang Dongzu bisa lambat? Dia buru-buru bertanya. Siapa yang membawa Gukin itu ke pelelangan? Saya ingin tahu. Yang Chen tertarik dengan Gukin, jadi setelah mengkonfirmasi kerjasamanya, dia langsung bertanya. Awalnya, dia mengira Yang Chen akan meminta harga yang sangat tinggi. Sekarang setelah mendengar bahwa itu hanya untuk informasi, Wang Dongzu langsung menghela napas lega dan dengan cepat menjawab, Gukin itu dibawa oleh 2 orang. Mereka berada di ruang VIP saat itu. Selanjutnya, Wang Dongzu menjelaskan secara detail 2 orang yang membawakan sitar kepadanya. Dia bahkan memanggil penilai yang bertugas menerima sitar dan asisten toko yang memimpin jalan. Dia memberitahu mereka tentang proses penerimaan sitar sebelum dia membatalkannya. Pada akhirnya, Wang Dongzu tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Yang Chen melihatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Apakah ada hal lain yang tidak nyaman untuk dikatakan? Tuan, Wang Dongzu menyapanya dengan hormat lagi. Yang Chen mengambil alih pembicaraan. Nama keluarga saya Yang. Tuan Yang, jika Anda tertarik dengan Gukin itu, lebih baik jangan mempertimbangkannya untuk saat ini. Saat ini, Wang Dongzu terlihat sedikit bersungguh-sungguh dan tulus saat dia membujuk Yang Chen. Apa yang aneh? Hati Yang Chen tergerak. Tidak ada seorang pun di ruang VIP yang bergerak. Agaknya, orang-orang di paviliun pengumpulan berkat, setidaknya para petinggi, sudah tahu tentang masalah Gukin. Gukin itu memang senjata ajaib kelas 5. Wang Dongzu pertama-tama mempertimbangkan kata-katanya, lalu berkata, namun, itu sedikit tidak berguna. Jika digunakan untuk menyerang, kekuatan serangan gelombang suara terlalu kecil. Tidak ada gunanya. Untuk nadanya cukup untuk bermain biasa saja, tapi agak tidak seimbang. Seorang master sejati tidak akan menyukainya. Harganya agak keterlaluan, dan orang yang membelinya pasti akan menyesal. Kalau Pak tidak membelinya, tidak rugi. Petik 2. Itu lebih dari sekadar kerugian. Jika dia benar-benar membelinya, menurut Wang Dongzu, Yang Chen bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Namun, dia segera ingat bahwa Yang Chen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kalimat terakhir agak berlebihan. Untungnya, Yang Chen tidak mempermasalahkannya. Ia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum bertanya, saya mendengar bahwa sebuah Gukin muncul di pelelangan Sekte Xuantian beberapa waktu lalu. Gukin itu dibeli oleh seorang murid, dan sangat mirip dengan yang ini. Bantu saya memeriksa apakah ada benda seperti itu. Tidak masalah. Wang Dongzu ingin meminta bantuan, jadi dia segera menepuk dadanya dan berjanji. Bisnis besar seperti mereka memiliki hubungan dengan semua sekte besar. Sangat mudah untuk memeriksa apakah ada hal seperti itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.